kita tahu mungkin masih banyak yang belum paham ya tentang kegawat darurat di bidang THT. Karena ini ada komplain nggak, suara saya jelas ya? Jelas, Dok. Jelas, dokter. Oke. Oke, jadi gitu ya. Jadi penting di sini. Ini memang kita nggak bisa, sulitnya tidak bisa tatap muka, jadi mungkin nggak bisa maksimal ya hasilnya. Paling nggak kalian bisa mengerti sedikit lah. Sementara ini nanti kita lanjutkan saat mungkin kalian sudah melakukan stase klinik ya, koas nanti. Ada beberapa materi yang saya sampaikan. Oke. Ini kalau kemudian belum ada gambarnya ya? Belum ada, Dok. Kemana ini? Ininya ya. Oh, ini. Oke. Ya. Udah ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ada yang mengancam nyawa dan namanya gawat ya, gawat darurat. Gawat itu yang mengancam nyawa, darurat itu artinya perlu penanganan yang segera ya. Situ tadi seperti saya bilang, yang mengancam nyawa itu seperti sumbatan jalan nafas ya, seperti apa tadi? Untuk nyawa ya. Kalau untuk segera itu untuk mencegah kerusakan yang lebih berat ya. Mungkin kalian belum terlalu paham ya, THT ini ternyata banyak kegawat darurutannya ya. Ini kita bahas di sini. Nah, kita mulai dari telinga dulu. Mungkin kalau telinga untuk mengancam nyawa ya sepertinya tidak langsung ya. Tetapi lebih ke bersifat sito atau segera. Contohnya tadi saya bilang kayak baru trauma, kayak sudden deafness. Nah, itu harus segera. Ya, nah ini kita bagi menjadi 3. Ada trauma, ada korpus, ada tuli mendadak. Ya. Oke, seperti trauma. Nah, ini ada beberapa ya. Ada hematom, ada laserasi, ada perforasi. Ya, kalau hematom itu ya apa ya, bengkak lah ya hematom. Tapi ini sebenarnya nggak terlalu terlalu situ juga nggak terlalu. Laserasi ya udah pasti lah ya, harus segera dijahit, namanya luka. Kemudian ada perforasi. Nah, perforasi ini macam-macam nih ya. Ini bisa. Oke. Nah,
Untuk perforasi ini kan macam-macam ya penyebabnya ya. Bisa karena trauma, bisa karena infeksi, ya. Nah, mungkin yang karena trauma ini yang harus segera kita lakukan pengobatan. Ya, kita berharap dengan pengobatan yang segera perforasinya bisa menutup kembali, ya. Yang paling sering itu apa tuh? Yang trauma. Yang paling sering kira-kira apa? Ada yang tahu nggak? Jawab aja, nggak apa-apa. Lebih enak kita tuh diskusi. Ada yang tahu nggak? Dwiki? Hah? Nggak tahu. Kurang tahu, Dok. Ya, misalnya kayak kamu bandel, kamu ditempeleng gitu ya. Apa namanya? Ditampar gitu ya. Nah, itu bisa tuh kendangnya pecah. Ya. Banyak tuh ya. Kayak gitu. Datang berdarah, ternyata habis dipukul. Ya. Kemudian juga ada yang korek-korek, bisa juga. Nah itu kalau kita diemin aja kan artinya dia nanti menetap. Gitu ya. Perforasinya ya. Tuh. Jelas ya? Di sini. Ya nanti pengobatannya biasanya kita lakukan pemberian antibiotik, pemberian obat minum juga. Ya. Oke, kalau corpus alienum yang paling sering nih, ya mungkin kamu juga pernah merasakan ya. Yang paling sering itu apa? Kalau seumuran kamu itu paling sering kenapa? Masukan serangga ya, biasanya naik motor, masukan serangga. Lagi daerah-daerah yang masih banyak kebun-kebunnya itu kan, itu helm makanya. Nah itu kan bahaya ya kalau ada serangga tapi nggak segera dimatikan. Pertama ya nyerinya hebat. Yang kedua bisa perforasi juga ya. Nah ini kalau intinya kalau ada benda hidup pasti serangga dan lain-lain itu ya harus dimatiin. Gimana cara matiinnya? Jaki, tahu nggak? Nggak tahu. Wah, nggak tahu. Intinya dia apa? Intinya dimatiin dengan apa? Kasih air ya, mau air, mau minyak, mau apa. Yang penting dia mati dulu. Oke? Itu ya. Jadi nanti kalau kamu ada kasus, ini kan banyak nih yang tinggalnya di daerah banyak nggak? Banyak kan? Dari kabupaten-kabupaten apa gitu. Nanti kalau ada kasus, misalnya ada anak-anak atau ada apa yang perlu kemasukan, matiin kamu ya. Intinya kamu kasih cairan dulu. Asal jangan bensin aja ya. Terus oke, itu yang paling sering untuk dewasa. Ya anak-anak juga bisa. Nah, kalau anak-anak paling sering apa? Masukin benda dia. Ada kacang, ada macam-macam ya. Ada mute, ada macam-macam. Itu memang tidak terlalu gawat darurat. Ya, tapi tetap harus dikeluarin karena takutnya melukai ya. Apalagi kalau yang bendanya tajam. Oke. Nah, kemudian tuli mendadak. Yang tadi saya bilang, kalau tidak dilakukan dengan segera, maka ketuliannya akan permanen. Biasanya ini hati-hati nih, kalau misalnya ada yang suka diving nggak? Ada ya, suka diving kan? Nah, itu juga hati-hati. Definisinya apa? Di sini ini penurunan pendengaran sensorineural 30 desibel.
Ya, sensorineural ini artinya tulis saraf, ya. Kemudian bisa terjadi karena gangguan sirkulasi, infeksi, trauma, nah, ya, seperti yang saya bilang tadi. Nah, ini kalau misalnya tiba-tiba mendadak, itu harus segera kamu ke THT, ya. Biasanya langsung kita rawat inap, terus kita kasih obat-obatan. Nah, ini hati-hati karena banyak yang belum ngerti, ya. Jadi nanti kalau misalkan ada siapa ya temen atau apa yang seperti ini, cepet-cepet deh dibawa. Oke? Nah, ini pemeriksaan diagnosisnya menggunakan otoskop. Memang kadang-kadang gendang telinganya intak, nggak bolong, nggak apa, karena dia lebih bersifat ke sarafnya yang rusak. Kemudian dilakukan tes penala. Nah, ini ya, kamu udah bisa belum tes penala ini? Ikhlas. Udah diajarin belum di skill lab? Ikhlas topik. Belum? Hasan? Gimana dok? Udah pernah ini belum diajarin di skill lab tes penala? Sudah dok. Weber. Udah bisa ya? Rines, Wolbas sama Weber. Ya, itu ya. Biasanya sih nggak ada tulis sensorineural. Nah, itu kamu harus bedain tuh ya. Harus bisa bacanya. Gimana cara deteksi SNHL, gimana CHL. Oke. Nah, oke, ini mah kalau udah di apa yang CT scan apa itu udah di rumah sakit ya. Yang penting yang tadi ini salah satunya ini biasanya satu telinga itu kamu harus ada tinnitus, biasanya ada berdengung ya. Terus kadang-kadang ada vertigo juga. Rasa penuh itu ya hubungannya biasanya kayak karena penurunan pendengaran ya. Pokoknya hati-hati itu. Apalagi yang suka terutama ya diving lah, paling seringnya baru trauma ya. Atau kalau orang dewasa juga sering juga itu gangguan metabolik biasanya. Oke. Nah, ini obat-obatannya. Tapi biasanya ini kita lakukan di rumah sakit. Ya, kita pasien dirawat inap, kemudian kita lakukan pengobatan. Ya, biasanya kita injeksi dengan vasodilator, kasih prednison, vitamin C. Nah, yang paling membantu sekarang ini adalah ada namanya hiperbarik oksigen terapi. Di Lampung udah ada belum? Ada yang pernah dengar belum di Lampung? Di Lampung belum ada, ya. Jakarta ada hiperbarik. Mungkin kamu sering dengarnya hiperbarik itu buat penderita ini ya, diabetes ya. Mungkin ada keluarga kamu ya, pengobatan diabetes, luka bakar, nah itu dilakukan hiperbarik ya. Nah, ternyata ini bagus buat pengobatan sudden deafness ya. Biasanya nanti sekian lama, beberapa kali dilakukan hiperbarik, pendengarannya udah mulai agak membaik. Oke, pernah dengar nggak tapi hiperbarik? Pernah ya? Belum pernah juga? Waduh, kamu ini bacanya apa aja ya? Dan cewek-cewek mana ya ini? Nggak ada. 4 orang ini aja sih di wiki. Oke, kemudian, nah ini kriteria perbaikannya ya. Kalau sembuh, berarti perbaikannya pendengarannya sudah kurang dari perbaikan ambang dengar kurang dari 30 desibel. Ya.
Jadi yang paling kalau kita lihat di teori itu berapa sih batas kita bisa apa namanya menjudge, oh dia ini ada CHL ringan, ada SNHL ringan, itu berapa? Di desibel berapa? Kalian tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Ya pokoknya di normal itu di bawah 25 desibel ya. Oke, nah kemudian kita ke organ hidung. Sama, kegawatan juga ada di trauma. Corpus alienum dan paling sering epistaxis. Tahu epistaxis kan? Jaki. Tahu nggak? Epistaxis apaan? Mimisan, Dok. Oh iya, bisa. Ya, ini paling sering ya. Mimisan. Kadang berbeda penanganannya tergantung dari lokasi. Kita lihat mulai dari trauma dulu deh. Trauma ya biasanya entah itu kecelakaan, entah itu namanya trauma ya, paling sering kecelakaan. Nah kalau kita lihat, kalau kecelakaan itu yang paling sering itu ada fraktur hidung. Fraktur hidung itu biasanya os nasalnya. Ya. Bisa os nasalnya, bisa septumnya, kartilagus septumnya patah juga bisa. Ya, ini juga termasuknya apa? Segera ya, jangan sampai lebih dari 10 hari. Karena kalau lebih dari 10 hari sudah terbentuk halus. Nah, kalau kita udah sulit tuh reposisinya. Ya. Jadi banyak kasus-kasus dianggapnya biasa aja, akhirnya menetap nggak bisa diapa-apain lagi. Ya. Kalau kita lihat ada gejalanya nyeri, perdarahan, ya mungkin kita pegang ada krepitasi. Yang pasti sumbatan. Ya jadi kalau misalkan ada fraktur hidung, ada sumbatan, ada mimisan, itu baiknya segera dilakukan reposisi. Ya. Kemudian korpus, ini juga paling sering anak-anak ya. Pernah juga nih ada yang masukin benda-benda ini. Mungkin nggak dewasa ada yang masukin ke hidung. Topik, mungkin nggak? Mungkin saja, Dok. Mungkin nggak? Mungkin. Ya. Contohnya apa? Contohnya apa, Pik? Kamu pernah masukin nggak? Belum pernah sih, Dok. Mungkin. Nah, iya. Jadi pada kasus apa yang masukin? Ya, biasanya orang-orang idiot, orang-orang gangguan, kejiwaan, gitu ya. Itu. Jadi nggak hanya anak kecil aja, orang dewasa juga bisa, tapi dengan kelainan biasanya. Yang paling sering ini plastik, metal. Nah ini kan sering biasanya orang tua itu kalau anak-anak ya, biasanya udah datang ke THT itu bila udah ada keluhan. Yang paling sering itu yang mesti kamu tahu nih. Kalau ada anak-anak hidungnya bau sebelah, nah, biasanya udah curiganya benda asing ya. Biasanya sebelah dia masukinnya. Pokoknya bau lah ya, bau kan.
bau, terus kayak orang pilek gitu, tapi sebelah. Itu kalau udah sebelah bau, anak-anak 99% itu udah pasti benda asing. Ya, jadi nggak sulit mendiagnosisnya sebenarnya. Cuman yang perlu diperhatiin itu adalah bendanya apa, ya. Jadi yang paling ditakutin itu benda apa yang paling ditakutin? Ya kira apa? Rifki tahu nggak? Yang bulat mungkin dok, karena bisa masuk. Bulat apa? Iya semua juga. Malah lebih tajam, yang lebih takut sebenarnya kan. Yang paling sito itu adalah baterai ya. Kenapa baterai? Karena sifatnya yang korosif ya. Itu yang ditakutin. Oke. Kemudian epistaksis. Nah, ini tadi yang saya bilang, epistaksis itu kan ada dua ya. Ada epistaksis apa? Epistaksis apa? Hah? Anterior, posterior, dok. Ya, anterior sama posterior ya. Nah, ini beda penanganan ya. Cium nih satu. Sebentar ya. Cium. Ya, anterior dan posterior. Biasanya kalau anterior itu pada apa? Pada pasien anak-anak biasanya ya. Nah, kalau kita lihat di gambar ini, kalau anterior itu dia kenanya di plexus Kisselba, ya. Kisselba itu di septum kanan dan kiri. Jadi bisa di kanan, bisa di kiri. Ini paling sering ada anak-anak. Kecuali kalau posterior itu biasanya pada orang dewasa dan biasanya karena trauma atau karena penyakit sistemik yang paling sering. Kalau kita lihat di anterior ini, biasanya kan panik tuh ya kan, orang tua bawa anaknya panik, mimisan gitu. Nah sebenarnya nggak usah terlalu panik. Yang penting kamu apa? Kamu pencet aja itu, ya, pencet di cuping hidungnya ini, ya sini. Karena kan dia posisi plexusnya itu di anterior ya, di septum kanan kiri. Tekan aja, bisa 5 menit, ya. Nanti berhenti dia. Asal ya apa namanya, harus ya di ini juga anaknya jangan sampai dia nggak bisa napas. Kalau yang terlalu kecil banget kan dia bingung ya, mesti napas lewat mulut. Jadi napas lewat mulut, nah kamu pencet, ya. Mudah-mudahan biasanya berhenti 5 menit. Boleh nanti dikompres pakai es atasnya. Ya. Jadi jangan terlalu takut, kalau anak kecil langsung aja pencet. Memang sering banget. Nah, yang paling sulit itu kalau di posterior. Ya. Kalau di posterior itu agak lebih sulit karena lokasinya agak di dalam. Jadi mau nggak mau kita melakukan pemasangan tampon. Ya. Yang anterior pun begitu sebenarnya. Kalau misalnya dia dengan
penekanan cuping hidung itu masih aja berdarah, ya mau nggak mau tampon. Ya. Nah ini paling sering karena apa nih kalau yang posterior dewasa? Nah, hipertensi. Hati-hati yang punya darah tinggi. Sulit gitu ya. Kadang kita harus melakukan pemasangan tampon belok. Ya. Nanti kalau dia udah di koas nanti kita lebih perjelas lagi ya. Kalian ini semester berapa sih sekarang nih? 7 dok. Udah cepet ya. Udah. Ntar lagi dong. Tahun depan udah koas ya? Insya Allah dong. Ini yang muncul di layar saya kenapa ini aja orangnya ya? Bingung jadinya saya. Oh sorry nggak tahu screen. Ini yang di-share nggak ngeganggu kan ya? Kelihatan semua ya. Adilah. Ada Adilah. Ada dokter. Ada ya. Oke, jadi udah semester 7 ya. Udah insya Allah nanti ketemu ya tahun depan ya. Udah belajar yang benar ya. Mudah-mudahan lulus semua ya. Nah, ini pemasangan tampon anterior. Jadi sebenarnya kamu boleh aja pasang ya. Cuman mungkin harus ada alat-alatnya kan yang kita perlu ya. Jadi memang itu repotnya. Mungkin orang dulu pakai apa biasanya tuh? Yang paling sering. Pakai daun apa namanya? Daun sirih ya. Boleh aja sih daun sirih. Karena itu juga sebagai antiseptik ya, daun sirih itu. Nah, pakai cuman mungkin agak padat ya. Kalau agak padat kan jadi bisa berhenti. Nah, ini bisa 2 kali 24 jam kita pasangnya ya. Kenapa harus tidak boleh lebih dari 2 kali 24 jam? Karena risiko terjadinya vokal infeksi ya. Nah ini cara-cara pemasangan. Kalau ini apa ini? Oh ya tampon posterior kalau ini ya. Nantilah kita di ini ya, gimana nanti saat koas. Skillnya udah dapet ya, tapi ya. Sudah dok. Sudah ya. Sudah dok. Nah ya ini yang paling ditakutin adalah kalau ada kegawat darurannya di leher ya. Nah, ini yang kita takutin itu ya. Karena dia saya bilang ini hubungannya ke jalan nafas. Kalau udah ke jalan nafas berarti udah mengancam nyawa ya. Jadi kalau kalian tahu sebenarnya THT itu ya kegawat darurannya dekat dengan kematian juga ya. Paling ya banyak kasus trauma, kasus tumor itu ya yang mengganggu jalan nafas, infeksi juga ya. Ada beberapa kasus misalnya kayak apa namanya epiglotitis ini juga bisa berakibat ke kematian juga ya. Kemudian seringlah trauma
trauma-trauma di leher itu ya. Dulu saya pernah dapat kasus ada yang tinggal di ini enggak, Kota Bumi, Sungkai, ada nggak? Nah itu dulu ada kasus pasien dari Sungkai, dia ditebas pakai apa namanya, pakai golok ya, tapi goloknya tajam, tebas sampai putus trakeanya. Tapi ya mungkin belum waktunya dia meninggal ya. Akhirnya dibawa ke Abdul Muluk, ya kita rekonstruksi. Ya, alhamdulillah sih selamat. Benar-benar putus itu rakyatnya. Jadi memang kalau kalian mengira THT itu cuma sebatas telinga ini, itu nggak ada apa-apanya. Ya, nanti di koas kalian tahu THT itu sebenarnya ilmu yang high tech, semuanya pakai banyak penggunaan alat-alatnya, mikroskop, endoskopi, microsurgery kita lebih seringnya ya. Jadi bukan THT yang zaman dulu lagi, bukan THT yang jadul lagi sekarang. Oke, nah ini epiglottitis itu apa sih? Nah biasanya karena infeksi ini ya, Haemophilus influenza tipe B, hati-hati ini pada anak-anak biasanya. Ini biasanya kalau udah sesek banget, kita lakukan tracheostomi. Nah, cuman kalau tahu sendiri ya, anak-anak tracheostomi agak sulit ini. 50-50 lah ya. Kalau udah sampai mengganggu jalan nafas. Kalau pasien udah sesak banget, ngeri ini. Ini epiglottitis. Nah, gejalanya yaitu tadi seperti ini, nyeri tenggorok, nyeri menelan, biasanya ada demam juga nih ya. Ini kalian harus hati-hati ya. Pokoknya kalau udah urusan yang udah sesak, hati-hati. Sesak itu macam-macam, bisa sesak karena sumbatan di atas, bisa juga karena di bawah itu karena paru-paru ya. Jadi kalian harus tahu stridornya di mana. Ada stridor inspirasi, ada stridor ekspirasi. Ya. Kalau di atas biasanya stridornya inspirasi ya. Nah ini, jadi memang harus segera dilakukan. Nah kita lihat sendiri kan, kita lakukan intubasi biasanya. Intubasi. Kalau biasanya sulit intubasi, kenapa? Karena tadi bengkak ya, daerah laringnya bengkak, pasti susah lakukan intubasi. ET pasti susah masuk. Jadi kita lakukan tracheostomi. Tracheostomi pun tidak semudah yang kita bayangkan. Jadi hati-hati ya. Ini sumbatan laring. Tadi sama ya seperti tadi. Intinya memang kalau ada sumbatan di laring itu, terutama pasien-pasien dengan tumor, biasanya awalnya serak dulu. Karena tumornya makin besar, akhirnya terjadi sesak. Nah, itu ya. Jadi kapan kita harus lakukan tracheostomi? Ya secepat mungkin supaya tidak terjadi sumbatan di jalan nafasnya. Oke, nah ini stadium dan penekanan obstruksi laring menurut Jackson. Ini kamu harus, paling nggak kamu harus hafal nih ya. Jadi saat ada orang dengan sumbatan jalan nafas atas ya, ingat ya, sumbatan jalan nafas atas. Ya, artinya sesaknya itu karena sumbatan di jalan nafas atas ya. Kita bagi jadi 4 stadium. Kalau yang pertama masih oke lah, masih normal ya. Stridornya sedikit. Yang kedua ada stridor, kemudian ada ini cekungan di fossa suprasternal. Ya, suprasternal di mana? Sini ya.
Jadi kalau dia nafas, nah itu dia agak mencekung. Nah, ada retraksi. Ya. Nah itu udah siap-siap tuh. Kalau udah stadium 2, mending kita udah persiapan tracheostomy aja. Karena kalau makin berat, makin sulit. Ya, pasien juga makin tidak kooperatif nantinya. Apalagi kalau udah stadium 3, stadium 4, itu udah makin sulit. Ya. Ini. Ya. Intinya menghilangkan penyebab sumbatan dengan cepat atau membuat jalan nafas baru yang dapat menjamin ventilasi. Ya, kalau stadium 1 kita masih bisa pakai obat-obatan, pakai oksigen. Stadium 2 dan 2, 3 udah harus dilakukan tracheostomy. Kalau stadium 4 biasanya tracheostomy udah sulit, ya cricothyrotomy mau nggak mau. Ya. Nah, ini endoskop, ini intubasi endotrakea. Mungkin nanti di anestesi lebih ini ya, lebih apa namanya, lebih mempelajari ya. THT juga sama lah, kita juga sama sering pakai ini juga. Oke, ini tekniknya udah tahu ya. Di Skilab ada nggak ya intubasi gini? Ada dok. Di Skilab udah belajar belum? Tri, udah ya. Oke. Nah ini tracheostomy ya. Nanti kita lebih belajar lagi lah nanti ya saat di course. Yang penting kamu tahu dulu nih sekarang. Tracheostomy itu apa sih? Nanti membuat lubang ya. Ada di dinding depan anterior di trakea. Ya. Nah biasanya ada letak tinggi dan letak rendah. Ya. Ini banyak indikasinya. Kalau paling sering kita lakukan di ICU. Paling sering kita lakukan di ICU dengan indikasi prolong intubasi atau prolong ETT ya. Kenapa dilakukan? Biasanya kalau udah di atas hari ke-14, jadi kita udah mulai dilakukan tracheostomy. Kenapa dilakukan tracheostomy pada prolong ET? Karena ya tadi pertama ya vokal infeksi, kedua untuk mencegah kerusakan di daerah laring, ketiga lebih mudah membersihkan sekret-sekret ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi sering nanti cuma koas ini kadang-kadang memang saya kadang-kadang melakukan apa namanya tracheostomy di ICU itu ya memang karena udah situasinya crowded sih ya, jadi jarang koas yang ikut. Tapi nanti kapan kalau kamu udah masuk nanti boleh kalau mau ikut ya. Ini alat-alatnya bisa dipelajari sendiri ya. Ini. Tiroid. Oke. Ya, ini mungkin kalau kamu yang sering ngerokok tahu tuh pembuatan stoma itu tuh ada kan di tuan rokok tuh ya. Yang dilobangin ini. Nah, kalau itu bukannya itu post laringektomi total. Ambil stomanya permanen, dilakukan pembuatan stoma di sini. Lihat nanti di bungkus rokok tuh ada yang suka ngerokok tuh. Ya, topik ya. Rokok nggak? Enggak dok. Oh enggak, ya. Pinjam sama itu Ripki itu, mungkin punya dia bungkus rokok. Oke. Nah ini cricothyroid, ini mah cepat ya kalau ini ya. Nah ini juga termasuk salah satu gawat daruratan. Ya hati-hati yang makannya buru-buru. Biasanya udah mau ujian, belum makan buru-buru, selep biji apa namanya,
biji duren misalnya, siapa yang suka dengan duren, nah, makan durennya, bijinya juga hati-hati nih ya. Kadang-kadang lupa kan, saking doyannya makan duren. Jadi lakukan Heimlich ya, firasat Heimlich diangkat. Jadi nutup. Jadi prinsipnya dia kayak dia nyumbat lubang botol. Nah biasanya kan botolnya kita tekan. Nah, itu prinsipnya seperti itu ya. Oke. Nah kecuali benda asing di trakea nih juga ini sangat-sangat sketo ini ya. Terutama yang bersifat higroskopis ya, karena dia akan mengembang. Biasanya tuh kayak pakai kacang ya, kayak yang bukan benda mati ya, maksudnya dari tanaman atau apa, nah itu kan dia bisa mengembang. Ini hati-hati ya, biasanya ada gejala batuk dulu anak-anak nih, dan ya 50-50 nih ya, 50% berhasil, 50% meninggal biasanya. Hati-hati juga tuh si Adila, satu lagi selain Adila yang pakai jilbab. Oke, saya lihat. Tri, pakai jilbab juga ya. Lagi pakai jilbab. Oh banyak. Alvina, Devi ya. Ya banyaklah yang lain-lain ya. Hati-hati nih yang pakai jilbab ya. Kenapa hati-hati? Tahu nggak? Peniti dok. Ya? Jarum pentul atau peniti? Nah, jarum pentul iya. Jarum pentul biasanya kan gimana ya, kalau masang dia suka apa? Suka gigit ya, bener kan? Sering tuh kayak gitu. Lagi gigit, nah temennya si Devi nepok dari belakang kan, nah udah telan ya, masuk lah ke trakea. Jadi jarum tempul harganya 1.000, jadi harga 10 juta ya. Tapi bukan itu, yang penting bisa berhasil diambil. Kalau nggak diambil kan ya ngeri juga ya, ngeri. Risiko meninggal juga ada. Ya, hati-hati. Sulit sekali ngambil benda asing mulai di trakea, apalagi udah mau masuk ke bronkus ya, itu jangan-jangan bisa nanti dilakukan open. Ya. Oke, bisa dilakukan torakotomi tadi yang saya bilang. Ya, kita open. Nah ini trauma laring. Nah yang tadi saya bilang nih luka apa ini namanya, luka apa ya namanya, luka tajam lah ya, luka sayat. Oke, sebentar ya, saya ada ini dulu sebentar.
Oke, kita lanjut ya. Nah, ini berdasarkan Boyce ya. Nah, ini tulang rawannya. Kemarin tuh yang kita lakukan operasi, tulang rawannya tidak hancur tapi putus ya. Oke. Nah, ini ya tadi yang udah saya bilang ya, gejala-gejalanya apa dan lain-lain semua itu udah jelas ya. Nah, yang kita takutin tadi memang terjadinya stenosis. Memang kita lakukan rekonstruksi. Rekonstruksi, cuman waktu itu pasiennya memang tadinya saya harusnya dilakukan observasi ya. Ada stenosis atau enggak? Karena resiko terjadinya stenosis itu pasti ada. Ya. Nah, kalau udah terjadi stenosis, ya mau nggak mau bisa rekonstruksi ulang atau nanti dipasang cup atau ya pakai permanen tracheostomy ya. Oke, ini komplikasinya. Nah, intinya memang menjaga jalan nafas. Intinya seperti itu ya. Jadi kalau lukanya terbuka ya ini adanya gelembung udara ya. Pokoknya intinya kalau ada trauma laring kita bebaskan jalan nafas dulu biar bagus ya. Mau kita memang kadang-kadang tergantung dari sikonnya ya dan kasusnya. Tapi ini biasanya udah di rumah sakit besar ya. Kalau kamu nanti mungkin sebatas gimana caranya merujuk ya. Nah, ya intinya kamu saat merujuk misalnya kayak ada pasien tadi kemasukan apa korpal gitu ya, akan ada sesak, udah ini nah udah mulai kayak gitu, usahakan posisi Trendelenburg ya, jadi palanya lebih rendah dibanding dadanya. Kenapa? Karena kita mencegah adanya gravitasi. Gravitasi bendanya takut makin turun, nah itu yang kita takutin ya. Jadi usahakan posisinya flat saat kamu mau ngerujuk pasien, usahakan paling nggak flat lah ya, biar tidak menambah gravitasi turun ke bawah. Oke, sementara itu dulu. Nah, ini udah agak kasuistik ya. Oke, paling itu aja ya yang perlu diketahui sementara ini nih buat kamu ya. Benda asing apa aja tadi yang kasusnya itu. Epistaxis ya. Apa lagi? Benda asing, epistaxis. Sumbatan di saluran nafas dan trauma. Udah semua ya. Jadi yang di sekeliling kita aja lah ya. Kita kalau ada trauma, ada mimisan atau apa ya kamu harus paling enggak kamu udah mahasiswa kedokteran udah semester 7 udah ngerti lah ya. Gimana nih tindakan kegawat daruratan pertama? Kalau epistaxis tadi diapain? Kalau nggak ada apa-apa ya tampon dulu ya. Tampon ya pakai apa aja lah sementara ya. Yang penting dia jangan banyak keluar darah. Nelen es kumur-kumur es ya, kompres itu membantu ya jadi vasokonstriksi. Kalau anak-anak tadi pencet, kalau kita curiga itu arahnya dari anterior ya. Kalau misalnya darah tinggi banyak keluar darah yang memang harus kamu cepat-cepat bawa ya. Paling nggak kalau kamu dia lupa minum obat, kamu suruh minum obat darah tingginya dulu juga ya. Kemudian
apa tadi lagi? Abstraksi sudah, benda asing. Nah, benda asing. Kalau benda asingnya itu tadi baru membuat model kayak baru di atas dari laring, kamu bisa melakukan firasat Heimlich. Ya, tapi kalau udah di bawah, kamu lihat nih benda asingnya apa. Ya, apapun, dimanapun lokasinya, kalau benda itu korosif, kamu harus segera lakukan tindakan. Paling nggak kamu rujuk. Ya, baterai atau cairan-cairan yang korosif itu harus segera. Ya. Paling sering baterai kalau di THT itu yang menakutkan, ya. Karena dia bisa korosif dan jaringan sekitarnya rusak, bisa perforasi, ya. Kemudian apa lagi? Benda sumbatan kan udah tadi ya. Sama trauma. Ya, trauma tadi. Udah juga ya, trauma. Paling enggak trauma yang ngeri di trauma laring. Hidung pun sebenarnya tidak sito, tetapi sebaiknya jangan lebih dari 10 hari. Karena terjadi kalus sulit ya Bapak nanti. Sumbatannya menetap. Malah nanti operasinya bisa operasi open juga nanti takutnya. Gitu ya. Ada yang mau nanya nggak? Kalau nggak ada yang mau tanya, ya memang kondisinya seperti ini ya. Sulit ya, satu arah jatuhnya ya.